Perubahan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan kurikulum. Kita akan membahas tentang perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum terdiri dari dua kata, perubahan dan kurikulum. Kurikulum sendiri, kalau misalnya kita definisikan secara singkat, dia merupakan sebuah rangkaian perangkat mata pelajaran yang dilaksanakan pada satu tingkat pendidikan. Kalau kita lihat secara etimologis, kurikulum sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang artinya balapan. Kata dasarnya sendiri memiliki makna lari. Berarti secara filosofis dapat kita simpulkan bahwa kurikulum itu sendiri adalah serangkaian jalan, di sini menjadi proses yang harus dilewati untuk mencapai garis finish, yaitu hasil. Jadi kurikulum ini adalah sebuah prosesnya untuk mencapai hasilnya kelak. Jadi kurikulum itu bukan hanya jalan yang harus kita lalui saja gitu, tapi ada penetapan garis awal dan garis akhir di mana kita harus menentukan secara jelas terlebih dahulu. Maka dari itu kurikulum di sini amat penting ya. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu arti dari kurikulum itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas kata selanjutnya, yaitu perubahan. Kata perubahan di sini pasti kita sudah terbayang, oh, pasti ada sesuatu yang berubah. Sama halnya seperti saat kita baru dilahirkan, kita makan dalam keadaan disuapi atau dalam keadaan disapi. Beda kondisi ketika kita sudah bertumbuh dewasa, bertumbuh besar, semakin berkembang, semakin bertumbuh, kita sudah tidak makan dengan cara disuapi. Tapi ada usaha-usaha yang mungkin dari segi pendidikan juga ditanamkan oleh orang tua untuk, ayo nak, kita makannya belajar makan sendiri ya gitu. Akhirnya proses pendidikannya juga berbeda karena tadi ada kebutuhan proses karena memang kita semakin berkembang. Nah, kalau di perubahan dalam kurikulum ini sendiri, lain halnya dengan ketika kita melihat perkembangan zaman yang ada, di mana kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang baru, tantangan-tantangan yang muncul, yang mungkin pembelajaran ketika di abad setelah kemerdekaan dengan sekarang itu amat berbeda jauh. Dan maka dari itu adanya proses adaptasi dari tahun ke tahun. Maka dari itu dibutuhkanlah sebuah perubahan. Dan makna penting dari perubahan itu adalah proses adaptasi. Kalau kita bicara tentang adaptasi, manusia itu sulit untuk beradaptasi dengan perubahan. Apalagi kalau misalnya perubahan itu terjadi secara spontan. Nah, bagaimana perubahan itu sendiri terjadi? Ini yang harus menjadi PR kita bersama. Setelah kita membahas tentang kata dari kurikulum itu sendiri, kita tahu bahwa kurikulum di sini dipakai sebagai pedoman. Pedoman kita untuk proses dalam mengajar, proses dalam pendidikan formal terutama. Dan pedoman ini adalah cara atau sarana yang kita pakai untuk mencapai sebuah tujuan. Dan dari tujuan-tujuan ini memiliki banyak sekali tantangan yang berubah sesuai berkembangnya zaman. Di Republik Indonesia, berbagai kurikulum pendidikan telah dicanangkan oleh pemerintah.
Alasannya tentu untuk membangun generasi-generasi pembangun bangsa sejak deklarasi kemerdekaan. Namun, sejauh manakah kurikulum-kurikulum tersebut memberi kontribusi bagi perkembangan manusia? Mari kita simak sekilas perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia. Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini pertama kali diterbitkan sejak deklarasi kemerdekaan. Kurikulum ini berfokus pada pengimplementasian nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan kurikulum ini lebih dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran atau LIRPLAN 1947. Kurikulum ini masih meneruskan konsep di era kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Meski direncanakan pada tahun 1947, kurikulum ini baru dimulai secara resmi pada tahun 1950. Selanjutnya ada kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, di mana perincian materi dan jam pelajaran mulai ditentukan. Pada kurikulum ini, guru ditetapkan untuk mengajar satu mata pelajaran saja. Ciri dari kurikulum ini ada korelasi antara mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat di kurikulum 1964, masih sama dengan istilah rencana pendidikan. Kalau sebelumnya rencana pelajaran, tapi pada 1964 berubah menjadi rencana pendidikan. Dan kurikulum ini menitik beratkan kompetensi akademik pada siswa di pendidikan dasar. Dan kurikulum ini juga dikenal dengan program yang bernama Pancawardhana yang merupakan pengembangan 5 aspek, yaitu moral, kecerdasan emosional, kecerdasan artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Dan kelima pengembangan ini juga ditetapkan sebagai 5 kategori bidang studi dengan orientasi fungsional dan praktikalitas dari setiap mata pelajaran. Dan ini yang sudah kita lihat ya di kurikulum saat ini, yaitu di kurikulum 2013. Setelah itu ada kurikulum 1968. Kurikulum ini sangat kental dengan muatan politis karena era diterbitkannya itu juga pada saat era-era produk Orde Lama pada pemerintahan saat itu. Dan kurikulum ini juga menggantikan program Pancawardhana menjadi program yang berorientasi pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fokus pada kurikulum ini berada di 3 aspek, yaitu Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dan pengelompokan bidang studi dikembangkan dari 5 kelompok menjadi 9 kelompok. Selanjutnya kita melihat di kurikulum 1975. Kurikulum ini mengedepankan efisiensi dan efektivitas pengajaran dengan basis MBO, Management by Objective. Dan pada masa itu, efisiensi seperti ini tuh lagi. Kurikulum ini merinci metode, materi, serta tujuan pengajaran dalam bentuk prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Nah, PPSI ini merinci secara detail satuan bahasan dari setiap mata pelajaran, dibagi menjadi tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Di kurikulum ini, energi dan waktu para tenaga pengajar mulai tersita oleh pemenuhan kebutuhan administratif yang detail. Dan pada tahun 1984, kurikulum sebelumnya disempurnakan dan mengusung model baru lagi, yaitu cara belajar siswa aktif yang pernah kita dengar mungkin dengan istilah CBSA. Nah, CBSA ini menuntut keaktifan siswa sebagai pembelajar. Jadi siswa diperlakukan sebagai subjek belajar nih, sehingga porsi pengajaran satu arah oleh guru dikurangi secara signifikan. Meskipun nampak ideal di atas kertas, bahkan sukses diterapkan di beberapa sekolah, kenyataannya banyak sekolah pada saat itu yang belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan model CBSA itu sendiri. Pada kurikulum 1994,
plus suplemen kurikulum 1999, mulai terjadi perubahan lagi, yaitu adanya muatan nasional, yaitu kelompok mata pelajaran wajib yang diajarkan di seluruh Indonesia. Sedangkan ada juga muatan lokal, yaitu kelompok mata pelajaran spesifik yang diajarkan di tingkat regional. Nah, kurikulum ini memiliki mata pelajaran dan jam belajar yang terlalu banyak, sehingga sangat padat. Dan kurikulum ini juga mengubah sistem pembagian waktu pembelajaran dari sistem semester per 6 bulan ke sistem catur wulan, yaitu per 4 bulan. Dan pada tahun 1999, kurikulum ini mendapatkan revisi dalam bentuk suplemen atau penambahan. Dan suplemen yang dijalankan ini hanya sebatas penyesuaian dari masa transisi reformasi politik yang terjadi di 1998. Dan selanjutnya ada kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini sendiri menitikberatkan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Pada kurikulum ini, sumber pembelajaran bukan hanya berasal dari guru dan buku, tapi juga dari sumber belajar lain yang relevan. Dan sistem pembagian waktu pada kurikulum ini kembali lagi ke sistem semester. Kayak gitu. Jadi catur wulan hanya berlaku di kurikulum sebelum 2004, yaitu kurikulum 1994 plus suplemen 1999. Dan selanjutnya ada KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP ini sendiri merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. Dan yang paling menonjol dari KTSP adalah adanya desentralisasi pendidikan, di mana sebelumnya itu silabus pendidikan sama rata di Indonesia. Tapi pada kurikulum ini, sekolah bisa melakukan penyesuaian terhadap silabusnya sendiri. Dan penyesuaian yang dilakukan di tingkat regional atau lokal harus tetap mengacu pada sebuah standar nasional yang dinamakan Standar Nasional Pendidikan. Dan yang paling baru dan yang amat hangat saat ini adalah kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Kurikulum ini lahir atas pertimbangan standarisasi kualitas pembelajaran di Indonesia dan di dunia internasional. Penilaian terhadap kemampuan siswa pada aspek membaca, sains, matematika menjadi fokus utama dan pembuatan dari kurikulum ini. Acuan terhadap standar-standar tersebut mulai disesuaikan dengan standar-standar internasional seperti PISA, Program for International Student Assessment, dan TIMSS, France in International Mathematics and Science Study. Kalau kita ingat pada tahun 2016, Indonesia itu ada di urutan 62 pada survei PISA. Dan itu yang negara yang dilakukan survei sekitar 78 negara dan Indonesia berada di peringkat 62. Cukup miris, dan adanya kurikulum 2013 ini mungkin adalah salah satu bentuk dari kesadaran tadi dunia internasional. Dan kurikulum ini juga melaksanakan kegiatan pendidikan yang tematik di level pendidikan dasar. Karena memahami kebutuhan anak sekolah dasar itu adalah berpikir secara holistik. Maka dari sanalah pembelajaran tematik diangkat di pendidikan dasar. Dan beberapa mata pelajaran dilebur dan diintegrasikan menjadi rangkaian-rangkaian pembelajaran tematik tadi. Sistem penilaiannya juga berubah menjadi skala 1 sampai 4 dan skala huruf. Meski pada tahun 2016 kurikulum ini mendapatkan revisi, perubahan yang paling nampak adalah adanya reduksi penilaian aspek moral dan spiritual pada tiap mata pelajaran, sehingga aspek-aspek tersebut hanya menjadi penilaian pada mata pelajaran pendidikan agama, budi pekerti, serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan di samping dari hadirnya banyak perubahan yang sudah kita lihat dari setiap pergantian kurikulum, bahkan pergantian kekuasaan, itu juga berpengaruh dalam kurikulum pendidikan kita. Dan namun bukan hanya itu saja gitu yang harus berubah, tapi ada hal-hal yang harus juga kita perhatikan, seperti pemerataan kualitas itu sendiri. Meskipun anggaran pendidikan telah mencapai 20%, tapi kualitas infrastruktur pendidikan itu masih jauh dari kata ideal. Bukan hanya sarana fisik dari gedung dan buku pelajaran saja gitu. Bahkan sampai tenaga pendidik pun kualitasnya juga belum merata.
Jadi jika kita berbicara tentang standar internasional dan kita melihat keadaan Indonesia sekarang, masih banyak tenaga pendidik yang pemahaman kemanusiaannya itu juga masih timpang. Dan setiap perubahan itu pasti memiliki tujuan untuk menjadi lebih baik lagi, tentu saja. Dan setiap keputusan para menteri atau pemerintahan yang baru itu juga pasti bertujuan untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Dan banyak usaha-usaha yang telah dilakukan, namun kita juga harus memperhatikan banyak hal seperti tadi, kondisi ternyata masih banyak sekolah yang jauh dari kata ideal. Masih banyak kompetensi guru yang ternyata jauh dari kata ideal. Dan ketika kita melihat pergantian perubahan kurikulum ini yang semakin berubah, ini semakin menunjukkan bahwa sebenarnya apa sih tujuan dari pendidikan di Indonesia itu sendiri? Apa sih garis finish yang ingin dicapai dari pendidikan di Indonesia itu sendiri? Dan itu yang menjadi PR kita bersama. Itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga Indonesia ke depannya bisa lebih baik lagi dalam dunia pendidikan, khususnya pengembangan kurikulum. Saran dan kritik dari teman-teman semua amat sangat membantu untuk proses belajar kita semua. Terima kasih telah mendengarkan dan telah menonton video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.